Kembali lagi di channel Banteng Mas. Hari ini kita lagi ngerakit ini Smart Cap. Ini tipe yang Evo. Jadi kalau kalian mungkin pernah lihat di Instastory kita, Smart Cap yang Evo kita pernah masang di Hilux hitam. Itu Hilux GP Corners. Jadi kita dia waktu barangnya sampai dia nggak sabar banget jadi langsung masang sendiri. Nah, kita punya Banteng Mas punya Smart Cap Evo juga. Buat Hilux kita masang di ini mobil Hilux warnanya putih, tadinya warnanya grey rencananya, cuman karena stok susah segala macam akhirnya kita ya udahlah, ownernya putih oke lah kata dia, nanti gue stiker aja, kan stiker juga sekarang keren-keren. Oke, setuju. Nah ini rencananya mau pakai warna Toyota Tundra abu-abunya, itu bakalan keren. Lumayan cukup diskusinya sama ownernya, jadi lucunya ownernya nggak pernah mau ngalah nih, maunya yang the best of the best, the best semuanya. Nah ini upper arm juga kita udah ganti, nih kaki-kaki kita udah pakai TJM Pace. TJM Pace dia masih monocoop remote reservoir, tapi kalau jujur ngomong kemampuannya sedikit jauh lebih baik dibanding Ome BP51 kalau kita boleh bicara, karena dia ketika dikasih beban yang berat, karena kanopi juga lumayan berat, dia jauh lebih enak nih. Nah, kalau si BP51 kosong juga udah enak gitu. Nah, biasanya coilover kayak gini, merek-merek yang seperti ini dia udah persiapkan pere itu untuk yang bawa beban yang agak lebih lah. Jadi kalau kosong si TJM mungkin agak kurang nyaman, si BP51 lebih nyaman, tapi ketika full load seperti ini si TJM dengan remote reservoir-nya, durability-nya, jadi jalan tuh sepanjang jalan tuh, misalnya Jakarta sampai Bali kan jalan terus dengan bawa beban berat tuh, lama-lama kan shock kan panas tuh, biasanya makin lembek. Nah ini TJMP sepertinya durability-nya lebih baik karena dia agak lebih stiff, gerakannya minim, frekuensi rate-nya nggak banyak gitu kan. Nah terus walaupun kita belum dyno ya shocknya, jadi ya kita bisa bilang dari yang kita rasain, mudah-mudahan dengan dikasih beban ini saya nggak salah. Nah ini kanopinya juga lumayan berat, jadi Smart Cap. Nah hari ini kita mau jelasin Smart Cap ini. Nah ini dari Afrika Selatan. Ini udah kosong barangnya, udah sold out. Jadi kalau mau barang ini mungkin nunggu mungkin 2022 akhir atau 2023 awal. Nah ini bedanya, ini yang tipe Evo-nya, Evo Sport. Jadi ini yang tipe mahalnya dari RC Smart Canopy. Nah kalau yang di dalam, yang kemarin kita review itu yang komersialnya. Nah komersialnya ternyata dia bedanya lumayan. 30 juta hampir 40 juta, jadi 30 juta gede. Ternyata speknya juga lumayan, dari kacanya juga jauh lebih keren, finishingnya dia powder coat juga jauh lebih keren, karet-karetnya, terus kalau bisa dilihat itu klip-klipnya, jadi antara sambungan, jadi ini kan dirakit ya, ini panel 1, 2, 3, 4, 5, ini kita rakit. Tuh lihat posisi bautnya, dia ada kayak plastiknya lagi di sini. Nah ini keren banget. Jadi kalau yang komersial itu biasa aja, dia baut sama mur sama ya udah sama ring, tinggal nempel, kencengin, selesai. Kalau ini dia ada detail-detailnya lah. Kemudian dia ada lubang hawanya di sini. Jadi kalau kita bawa binatang anjing gitu ya misalnya, ini ada hawanya, terus ini juga kita bisa buka jendelanya. Tuh, jadi nggak terlalu gede karena memang bukan buat bawa orang, ya ini buat bawa binatang oke. Dan dia memang sebutkan kalau kita bawa binatang kita bisa taruh binatangnya di belakang. Yang punya juga suka binatang, jadi dia punya anjing besar-besar yang mau diajak camping, anjingnya dia 2 gede-gede juga, nah cocok nih bawa di belakang. Nanti ada kitchennya kita pasang, storage-nya kita pasang, meja campingnya kita pasang, kita naikin di sini. Mohon maaf bedlinernya belum sampai, yang Proform Desember, nah ini masih Oktober. Kita masih nunggu 2 bulan, jadi bedliner kita lepas dulu. Ini stabilizer, disc brake pakai DBA yang gold, udah kita upgrade semua. Terus kampas remnya kita pakai yang street performance, jadi nggak terlalu keras, jadi nggak terlalu makan, karena pakai yang ekstrim dia bisa makan kampas remnya juga, disc brake-nya juga bisa kalah. Sway bar yang pasti depan belakang untuk ngebantu balance-nya. Nah ini kita belum sempat setting shock-nya, tapi kita lagi nunggu rival untuk 2021 juga akan dipasang di mobil ini. Model terbaru rival yang baru launching awal tahun. Atas kita pakai Rhino-Rack, belakang pakai James Barrot. Nah, dari merek-merek yang saya sebutin aja kan, ini maunya yang the best semua. James Barrot, ya untuk hardten diakuin the best di dunia.
Terus RSI Smart Canopy, ini kanopi yang paling mahal yang pernah kita jual sepanjang Bantai Mas ada. Terus Rival juga yang terbaru dari Rusia, itu juga mahal juga. Toyo, nah ini bannya kita pakai 265 70-17 karena keterbatasan ban. Susah sekali nyari ban di akhir tahun, stoknya ribet banget, jadi pakai MT dan ukurannya 265 70-17. Nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, tapi sebenarnya bisa lebih gede lagi. Ini pakai Method MR703. Yang punya masih bingung antara Method atau Braid. Nah kalau Method nih offsetnya 0, lebar 8,5, Braid offsetnya -12, lebarnya 8,5. Tapi karena warna hitam jadi kelihatan lebih kecil dibandingin sebelahnya, padahal size bannya sama. Tapi dia masih belum mutusin karena menurut dia putih cocok sama black. Tapi menurut saya putih cocok sama bronze sama black juga oke ya. Bantu komen deh kalian di ini, semoga sebelum mobilnya kelar, sebelum bisa mutusin velgnya mau yang mana, kalian bisa bantu komen. Nah Hilux nggak pernah punya stabilizer belakang, jadi untuk body roll, nah sekarang ini udah dipasang juga. Nah kemudian ini pakai tap dock, kita pakai pair down. Kali ini kita pakai pair down, kita nggak pakai ganjel lagi karena orangnya saya lagi mau yang the best. Nah, ini pakai pair down dari tap dock karena dari TJM nggak sempet kirim, nggak keburu, kita bisa pakai tap dock. Yang penting spring rate-nya bener. Nah spring rate-nya ini tap dock pair down-nya dia kelihatannya kalau dari fisik dia lebih tipis dibanding yang original bawaannya Hilux, tapi dia variable rate 0 sampai 300 kilo. Jadi 0 oke, sampai beban 300 kilo pun harusnya dia masih enak. Nah kemarin GP Converse juga cobain tap dock, kata dia enak. Ya dia solve problem dia lah untuk di belakang. Tetap tinggi, tetap nungging, depan belakang tetap beda 1-2 cm. Tapi belakangnya lebih nyaman dibanding yang originalnya. Kenapa begitu? Kurang tahu. Katanya yang originalnya Hilux, walaupun dia lebih pendek, tapi spring rate dia lebih tinggi, 0 sampai 900 sampai 700 gitu. Ya itu masih katanya ya. Saya nggak tahu sih data benernya itu kayak gimana. Nah, ikutin aja. Ini kita udah potong pagar. Tinggal naik kanopi hari ini. Besok kita mungkin mulai lanjut di atas. Mudah-mudahan Rival bulan ini nyampe. Stay tune. Thank you guys. Yang kemarin shocknya udah kelar, stabilizer, disc brake, DBA, yang gold semua udah kelar. Ini pakai TJM Pace. Ini rencananya kita mau ngetes tapi kita nggak keluar karena mobilnya belum ada plat nomor dan plat bantuan Bandung, jadi kita nggak berani keluar. Juga kita kadang mobil customer nggak berani sih keluar, nanti diserempet bajai, mesti ganti dong. Nah,
Ini per belakang pakai tough dog yang variable load 0 sampai 300. Terus TJM pace depan udah coilover, jadi PR-nya udah dapat dari TJM pace-nya. Nah, biasanya kalau kayak BP51 TJM pace gitu ya, dia PR-nya sudah disesuaikan. Jadi untuk heavy load biasanya kalau di Australia langsung nggak mau rugi, pasang bumper, pasang winch. Jadi berat depan itu kurang lebih tambahannya 50 kilo minimal, kalau bumper tuh 55 kilo besi. Terus kayak winch gitu berat mungkin tergantung, kalau nggak plasma atau wire ya sekitar kurang lebih 75 kilo lah berat di depan, jadi pastinya lebih enak. Tapi ini kita bumpernya belum datang dan rencana juga pakai rival yang aluminium. Ini kita coba dengan kosong nih, depan kosong, belakang pakai kanopi RSI. Udah full, jadi ada drawer lagi storage bin, mejanya sama kitchen di kiri dan kanan, dan atas full dia. Berat kanopinya menurut website sekitar 70 sampai 75 kilo. Jadi sudah ada beban kurang lebih di belakang itu 75 kilo. Nah, ini enak banget nih sebenarnya. Di depan setelan dari TJM itu kliknya kompresinya 5, ribbonnya juga 5. Jadi biasanya dia udah setting untuk pada umumnya aja, jadi rata-rata orang semua suka. Nah, ini saya kurangin satu klik gitu. Kompresinya 3, ribbonnya 4. Ini enak depannya, bantingannya enak, stabil juga enak. Kita coba, wah ya masih nempel, mungkin juga karena dibantu sama Super Pro. Ini turunan getaran nih, karena biasanya turunannya ini kan nggak rata ya, biasanya gudak. Wah, ini enak banget, nggak ada suara belakangnya kan. Oke, depannya bumpernya mau pakai rival, rencananya depan belakang sama footstep. Barangnya belum sampai, mudah-mudahan bulan ini tanggal 28 udah sampai. Nah, itu pakai rival yang paling baru untuk Hilux 2021. Nah, kemudian ini kita bahas nanti. Nah, kemudian ini snorkelnya ini tipe yang wedge tail. Ini mungkin juga kita masih diskusi, jadi ada wedge tail, terus ada yang biasa gitu, modelnya yang kayak Cobra gitu kan. Itu yang model umumnya. Nah, ini wedge tail yang baru, cuman problemnya kayak kita lupa perhitungkan nih, karena mau pakai lampu di depan, di bawah Rhino-Rack, mau pakai 40 inch, mentok sama ini. Jadi ini kita masih ngebahas sama ownernya, mau ngalah nggak, kalau kata dia kayak Tol Yongto, katanya ular kobra. Kayak nggak tahu deh. Dia demen model ini karena di samping kelihatan lebih bengis. Nah, ini Rhino-Rack biasa, backbone, index load naik 100 kilo ke atas. Nah, ini pakai crossbar juga dari Rhino-Rack. Ini yang quick release, jadi dia bisa di flash rail, agak lebih tinggi. Tapi ini kalau kita buka, tinggal pencet aja cetek, ini langsung kita bisa angkat. Jadi kalau kita pakai misalnya pakai rooftop tent atau bawa apalah di sini, kita lagi mau cepet-cepet bongkar, ini jauh lebih gampang. Pakai rak juga jauh lebih gampang. Nah, ini nanti di atasnya kita mau pakai James Barut. Bracketnya kita lagi nunggu. Jadi yang ini karena crossbar yang baru itu anti bunyi, anti suara, dB-nya lebih rendah, nggak ada tuh suara kayak gitu, nggak ada. Jadi dia lebih lebar. Karena dia lebih aerodinamis, dia lebih lebar. Bracketnya kemarin dari James ada salah, kayak kekecilan. Jadi kita masih nunggu bracket yang baru yang lebih lebar, kurang lebih sekitar 11 cm gitu. Nah, ini kunci belakangnya, ini kunci banyak banget nih. Ada berapa nih? Ada 6. Ini mabok, tapi dari kemarin kita buka sih pakai kunci yang sama, kebuka aja. Crossbar-nya panjangnya 137 cm. Kalau lihat dari belakang nih RSI, bentuknya dia begini nih. Jadi kalau atapnya itu agak lebih tegak, kan depannya kabinnya agak lebih tegak, yang belakangnya kanopi malah agak lebih nyempit atasnya. Jadi kelihatan lebih kecil atapnya, ketika pakai crossbar kelihatannya lebih kayak keluar. Tapi ini ukurannya yang kita contek lah dari RSI-nya 137 cm. Lebarnya mau dipotong bisa, tapi kita mau biarin dulu karena nanti sebenarnya ini kalau di Australia dia orang demen yang agak keluar gini nih. Kalau kadang di kita disebutnya kayak jemuran, tapi sebenarnya ini banyak fungsinya. Kita bisa pakai taruh bracket high lift jack, kita ada mau pakai pegangan, kita mau pakai awningnya bracketnya dari bawah, itu jadinya bebas, lebih leluasa, dan dia agak lebih keluar karena menjauhin dari ini. Nah, ini
sorry, kita pakai, nah ini detailnya yang baru. Jadi yang baru, sorry bukan yang baru, ini yang Smart Canopy, yang Evo Sport, dia ada jendelanya. Kalau di website-nya dia dijelasin nih untuk bisa bawa binatang, jadi ada lubang hawa juga di tengah nanti, itu juga, jadi kalau bawa binatang dia nggak terlalu, ya ngap-ngap ya, jadi binatang masih bisa bernafas. Nah, itu jadi ada pilihan kalau Carry Boy atau Aeroclass kita bisa buka jendelanya digeser kayak gini juga bisa sih. Nah ini kita coba buka belakangnya. Nah sekali lagi ini pakai kuncinya ngasal aja. Kayaknya kuncinya harusnya sembarang sama aja. Stikernya masih ada biar ownernya lihat kalau barangnya masih baru. Nah ini bagian belakangnya. Bedliner kita lepas karena nunggu yang Proform Desember nyampe, stoknya lagi susah seluruh dunia. Jadi kita nunggu aja sabar daripada yang bawaan mobilnya bikin baret kan tuh. Lihat, ini mobilnya masih baru banget padahal. Daripada bikin baret, kita potong-potong, jadinya kurang bagus, mending kita copot, kita jual untuk orang yang masih bisa dijual lah di luar kota gitu. Nah, terus ini table-nya ini agak jauh, saya tutup dulu. Ini sistem locknya beda. Kalau yang kemarin kan si komersial tuh kayak gini nih, cetek gitu kan, terus kita dorong, gubrak, turunin. Ini dia agak lebih elegan. Bukanya dari sini, tetap kita dorong, kita turunin, tinggal tarik slide. Nah ini lumayan berat, nih kita coba turunin deh. Kuat nih nggak nih gue? Berat, Pak. Wah lumayan berat. Wah, lumayan berat. Tapi masih bisa sendiri. Bisa pakai trik. Nah nih meja. Jadi udah ada meja camping. Nah kemudian ini yang paling menarik. Sekali lagi karena ini kanopi. Kalau kita nggak ada perlengkapan yang gini, namanya kanopi biasa. Apa bedanya sama merek Aeroclass, TJM, atau Carry Boy? Nah, karena itu kita paket. Barangnya susah, stoknya susah, jadi kita beli paket. Nah, ini kalian yang udah lihat di video, ini dia. Isinya udah lengkap, ini tinggal kita putar. Ini ada talenannya, bisa buat tatakan juga. Jadi kalau taruh kopi dulu ya kan, lagi masak ya, kopi-kopi gelasnya taruh sini, persiapan, atau segala macam, ya dia udah pikirin. Atau jadi talenan, tak, 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 tak. Lumayan juga. Gelas-gelas sudah ada, gelas wine 4, gelas biasa 4, cangkir ada 4, mangkok 4, piring 4. Ini tekonya keren nih, ini gue lupa nih mereknya apa nih. Iya, si Eric bilang nih keren banget nih, bisa bikin kopi, katanya agak-agak pro lah kalau yang ngerti kopi. Ini. Nah semuanya yang ada di sini ini anti rattle, jadi dipasang nggak ada bunyi gerak. Ini semua pisau-pisau juga rapi, pisaunya ada 3 jenis, spatula, ya kan, pisau ada satu lagi, pisaunya baik juga ya. Oh, ini pisau buat makan nih kalau makan stick ya. Ya itu korek api kemarin lihat, garam, lada udah dikasih semua, tinggal beli isinya kalau habis. Gitu, jadi dia udah komplit semua. Ya, ini kita balikin lagi. Ini kita masih mau pikirin cara modifnya, mudah-mudahan ketemu caranya. Kalau nggak ya, ini kayak gini-gini kadang bikin nggak bisa tidur. Mikirin terus mesti gimana ya. Oke, kunci aman. Di atas pakai James Barrett. Depan buat bawa equipment yang lain. Ownernya suka sama anjing. Di kaca tengah nih, kalau dilihat di belakang nih buka. Jadi kan di sini karena kedua ketutup, nggak ada hawa nih. Tapi di situ masih bisa buka tuh. Jadi masih ada hawa. Jadi kita masih bisa bawa binatang di belakang. Tapi anjingnya katanya manja banget, gede-gede. Mau nggak tahu sih anjing apa, tapi kata dia kalau taruh belakang pasti nangis-nangis, katanya anjing ada 2. Jangan, taruh di anjingnya harus taruh di sini, di kabin, di belakang ownernya. Velg pakai braid. Ini Windrace S tipenya, minus 12, lebar 8,5, ring 17. Ini pakai Toyonya yang 17 MT. Ini bawaan dari ownernya, dia mas tahu ada size ini karena
Ban biasanya di akhir tahun agak susah dicari, size-nya agak nggak lengkap. Kita juga bingung kenapa. Karena mungkin katanya di kota ya dibatasin. Itu sway bar depan Super Pro, TJM Pace, upper arm Super Pro, disc brake DBA yang Gold Series, kampas remnya juga pakai yang street bukan extreme. Jadi nggak ini. Ya ini udah dicipap di Bandung. Bengkel saya lupa, nanti kita tulis lagi keterangannya. Temen kita juga, Eric dari Alpro lebih akrab. Nah ini bisa taruh apa ini. Nanti mungkin karena gelap, takut camping gelap, mungkin kita akan tambahin lampu. Ya, sekian dulu update-nya. Yang pasti seneng banget sama tough dog per daunnya. Dulu kita masukin kurang laku, karena kalau ganti per daun itu agak mahal. Selain per daun, shackle, bushing, pin, greasable shackle ya kan, itu mahal. Jadi ya agak kurang laku dulu. Sekarang mungkin daripada orang ngerol-ngerol, kita ada add lift juga lebih murah, cuma 1,5 juta udah naik belakangnya. Tapi ya sedikit lebih keras, ini jauh lebih nyaman. Nah, ada juga yang pakai per daun kijang, kita juga lagi nyoba, belum tahu efeknya bakalan kayak gimana. Sekian update-nya untuk kali ini. Masih banyak part yang mau dipasang. Ownernya masih antusias. Tunggu terus update-nya. Jangan lupa subscribe channel Banteng Mas. Thank you.